ayo diawali dengan mengawasi diri plus tulislah. Biar kamu tahu keluar siapa dirimu yang sebenarnya kamu paham. Termasuk apa saja yang mempengaruhimu boleh kamu tulis. Saya banyak dipengaruhi ini, saya yang masuk banyak ke saya itu ini. Orang tua saya tipe orang seperti ini yang sejak kecil mengajari saya ini. Coba kamu tulis semua untuk mengenali dirimu. Maka nanti kamu akan paham benar dirimu termasuk pilihan saya yang ini berarti kurang pas dulu itu. Yang ini lebih pas, yang itu lebih pas. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada quote menarik dari Foucault. Dia bilang begini, orang-orang tahu apa yang mereka lakukan. Kadang mereka juga tahu alasan melakukan hal tersebut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi teman-teman malam hari ini ngaji, tahu ya saya sedang ngaji. Juga punya alasan kenapa ngaji, saya ingin ngerti filsafat Pak, saya ingin belajar. Oke. Yang mungkin belum kalian pahami beneran, kalian ngaji itu hakikatnya apa? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Ini nanti arahnya ke relasi kuasa tadi loh. Ternyata kalau ditelusuri mungkin saja ngajimu itu hanya terimbas viral-viral misalnya. Teman-teman saya ikut hadir di masjid semua Pak. Saya jadinya kok pingin itu. Ada yang menghegemoni ini terus kamu hadir malam hari ini di sini. Atau kamu karena sering berelasi dengan siapa terus kamu nganggep ini penting, ini luar biasa. Kamu bela-belain tiap Rabu ke sini. Itu yang dimaksud oleh Foucault. Kita kadang tidak ngerti benar kenapa kita melakukan itu. Kenapa sih kok kamu misalnya ambisius sekali ingin jadi dokter misalnya. Itu kamu nganggapnya pilihanmu. Padahal itu diam-diam dipengaruhi oleh masyarakatmu. Ditanamkan sejak kecil orang tuamu bahwa ini yang lebih baik, itu yang lebih nyaman. Terus pilihanmu jatuhlah ke situ. Ini yang jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata kita itu selama ini diarahkan, diatur, dihegemoni, tapi kita tidak sadar. Jadi ada yang menguasai diri kita, mengarahkan kita, tentu saja yang punya kekuasaan atas kita, tapi kita tidak sadar akan itu. Kita punya alasan, tapi alasan tadi kan diam-diam ditanamkan. Itulah yang nanti kadang-kadang membuat kita kaget ketika kita tadi mengakui dan mengungkapkan diri. Teknologi diri tadi. Kagetnya apa? Ternyata kok saya tidak nyaman Pak di sini. Ternyata kok tidak cocok ya rasanya. Kemarin kamu misalnya ambisi sekali masuk jurusan ini, fakultas ini, karena masa depannya cerah, besok jadi apa. Begitu kamu masuk beneran, salah pilih saja ini Pak jurusannya. Tidak cocok saya di sini Pak. Kenapa? Karena kemarin itu sebenarnya kamu merasa itu keputusanmu, tapi sebenarnya itu disetir oleh orang banyak. Disetir oleh masyarakatmu, disetir oleh lingkunganmu, diarahkan oleh yang punya kuasa atas dirimu. Yang kamu tidak sadar. Jadi, dan toh begitu karena kamu tidak sadar, terus yang kamu salahkan dirimu sendiri. Aku ini kok orang kayak gini ya, tidak setia. Aku ini kok kayak gini ya, tidak konsisten. Aku ini, kamu nyalahkan dirimu sendiri. Terus kamu benci dengan dirimu sendiri. Terus hidupmu jadi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi tenang, kamu sendiri tidak suka dengan dirimu. Nah, ini nanti arahnya ke ketenangan hidup. Makanya tadi, ayo diawali dengan mengawasi diri plus tulislah. Biar kamu tahu keluar siapa dirimu yang sebenarnya kamu paham. Termasuk apa saja yang mempengaruhimu boleh kamu tulis.
Saya banyak dipengaruhi ini, saya yang masuk banyak ke saya itu ini. Orang tua saya tipe orang seperti ini yang sejak kecil mengajari saya ini. Coba kamu tulis semua untuk mengenali dirimu. Maka nanti kamu akan paham benar dirimu, termasuk pilihan saya yang ini berarti kurang pas dulu itu, yang ini lebih pas, yang itu lebih pas. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata Foucault, there are forms of oppression and domination which become invisible. The new normal. Ada banyak bentuk penindasan dan dominasi yang tidak kelihatan. Yang ini kita sebut normal saja. Sehingga lahirlah normal yang baru, new normal. Ini maksudnya apa? Ada banyak dominasi tidak kelihatan. Tadi loh, kekuasaan yang bekerja dalam diri kita itu tidak kelihatan. Pengaruh siapa itu sering tidak kelihatan. Kita anggap itu normal saja, biasa saja. Padahal itu pengaruh. Jadi kadang-kadang kan orang tuamu marah-marah, hati-hati loh ya nyari temen, jangan sampai terpengaruh. Nah, itu karena memang sebenarnya pengaruh itu tidak cuma dari teman, dari orang tua juga, dari guru juga, dari siapa saja memberimu pengaruh. Pengaruh ini kadang-kadang tidak kompatibel dengan dirimu, tidak cocok dengan dasar watakmu. Itu yang membuatmu gelisah. Tapi kamu tidak sadar, karena dia kamu anggap normal saja. Terus kamu mendefinisikan dirimu, berarti yang tidak normal aku. Yang salah aku. Ini pasti tidak tenang sudah hidupmu kalau modelnya seperti itu. Jadi mari tadi rumus kesepakatan tadi yang mana? Oh iya sih, menurut orang-orang yang baik begitu itu kan kesepakatan versi mereka. Bisa saja itu tidak pas, bisa saja itu perlu di-upgrade lagi, perlu disesuaikan lagi. Ini kata-kata yang terakhir, the new normal, ini kan kemarin dipakai waktu pandemi. Sebenarnya new normal itu kan nama lain dari abnormal. Tidak normal, tapi ayo kita anggap saja ini normal, terus kita pakai istilah new normal. Normal itu kan dengan standar lama. Kalau pakai standar baru ya sebenarnya ya tidak bisa disebut normal. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, ganti saja kesepakatannya kan gitu. Terus kita sebut new normal. Ini bisa kalian pakai kalau kalian disebut orang aneh. Kamu itu orang aneh banget, tidak normal. Loh, saya tetap normal, cuma normal yang beda dengan kamu. Saya new normal, kamu normal lama kayak orang lain. Nah, itu tidak apa-apa begitu biar kamu tidak stres. Jadi ini yang diinginkan oleh Foucault sebenarnya. Ayo kita jangan terlalu gelisah dengan kategori-kategori yang dibuat oleh orang lain. Apalagi terus dipakai untuk ngejudge kita, untuk menilai kita. Kamu mau jadi anak itu yang soleh. Boleh kamu tanya, soleh menurutmu seperti apa? Jangan-jangan beda dengan soleh menurut saya. Dan bisa saja rumusnya berbeda. Mungkin soleh menurut dia rajin ke masjid, soleh menurut saya itu ya berbuat baik pada orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu kan kita sebenarnya ya punya standar normal sendiri-sendiri. Ini yang jarang diperhatikan orang. Karena relasi kuasa yang bekerja dalam dirinya itu tersembunyi, dia tidak sadar kalau sedang dijajah, kalau sedang diarahkan, kalau sedang dibentuk sehingga kehilangan dirinya. Sehingga terus kamu merasa hamba, kamu merasa sulit sekali menemukan di mana sih titik bahagia hidupku itu. Kenapa? Terlalu banyak standar, terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu. Jadi sampai di titik ini yang harusnya kamu bersyukur, kamu masih belum bersyukur karena kamu terus mencari-cari di titik mana sebenarnya saya ini harusnya. Terlalu banyak distraksi. Jadi kamu berinteraksi dengan siapa, nanti kepalamu dipengaruhi diisi apa. Nanti
medsosan follow siapa, kamu dipengaruhi itu. Lama-lama dirimu sendiri hilang. Divonis habis-habisan oleh orang lain. Makanya di salah satu quotes-nya, Foucault bilang mungkin hari ini yang jadi masalah adalah bukan kita mencari diri kita, tapi kita sering menolak diri kita. Kenapa kita sering menolak diri kita? Karena kita terdistraksi oleh standar, oleh kuasa yang bekerja yang lain dalam diri kita. Sehingga diri kita yang otentik kita tolak. Kita anggap itu bukan aku yang versi dikuasai orang lain tadi. Nah, ini ujung bagaimana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kalau dikaitkan dengan konsepnya Foucault tadi. Jadi teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan konsepnya Foucault. Tapi menurut saya dalam aspek kesadaran kita bahwa ada banyak kuasa yang bekerja dalam diri kita, itu harus lebih kita sadari biar kita otentik sebagai diri kita. Sehingga paling tidak kita bisa menerima diri kita, puas dengan diri kita. Makanya Foucault kemudian bilang, do not ask who I am and do not ask me to remain the same. Jangan tanyakan siapa aku dan jangan tanya padaku, jangan minta padaku untuk tetap jadi orang yang sama. Kenapa? Karena pertanyaan orang padamu, siapa sebenarnya kamu, itu bisa tricky. Kenapa bisa tricky? Karena kamu akan menjawab sesuai harapannya. Dan jangan mau kalau kamu diminta jadi orang yang sama. Itu ya kasusnya sama. Kamu tetap jadi anak baik seperti sekarang ya. Itu kadang-kadang tricky. Kamu dijebak biar di situ terus. Padahal mungkin itu bukan dirimu. Padahal mungkin kamu masih perlu berkembang lagi. Maka do not ask who I am. Kamu saja yang tanya dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menguasai dirimu, mengatur, mengarahkan dirimu. Bahwa pikiran orang lain, gagasan orang lain, keinginan harapan orang lain jadi pertimbanganmu boleh. Tapi jangan sampai mengendalikanmu. Pengendalimu harusnya dirimu sendiri. Keputusanmu ya kamu sendiri yang memutuskan. Ini yang sering jadi sumber overthinkingmu. Terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu, jadi kamu bingung. Bingung karena perasaan ini baik pak, ini juga baik pak, itu juga baik pak. Kamu kebingungan terus. Kamu akhirnya tidak bisa memutuskan. Terus waktumu habis. Terus kamu kecewa dengan dirimu. Terus kamu benci dengan dirimu. Sehingga apapun yang kamu lakukan jadi tidak maksimal. Baik, saya kira itu pesan utama malam hari ini ya. Untuk kita hidup tenang. Saya kira gagasan awal Foucault tadi tentang teknologi diri perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita membentuk, mengarahkan diri kita. Diawali dari mengawasi diri kita, menuliskannya biar mantap. Kemudian lebih banyak belajar, lebih banyak diam dan mendengarkan. Kemudian lakukan latihan-latihan untuk membentuk dirimu. Askesis. Kemudian ungkapkan dirimu apa adanya. Sampaikan apa adanya. Kalau ada yang masih salah, masih keliru, siap diperbaiki dan diakui. Ini nanti akan membuat hidup kita lebih tenang dan kondusif. Ini mulai agak mikir sekarang tentang kesehatan mental. Menurut Foucault, yang kita sebut sehat mental, waras tidak waras, sehat tidak sehat, itu bukan kondisi objektif, tapi konstruksi sosial yang bergantung pada konteks historis, budaya, dan politik. Seperti saya bilang tadi, ini semacam kesepakatan yang punya kekuasaan yang memutuskan kalau begini itu sehat, kalau begitu tidak sehat.
Kalau ini masih kategorinya waras. Nah, kalau itu kategorinya tidak waras. Jangan-jangan kalian yang merasa waras itu bisa saja tidak waras. Kalau kesepakatannya ganti. Gitu loh. Makanya tadi saya bilang kayak dulu Ronggo Warsito. Jadi ketika orang semua tidak waras, ya yang tidak waras ini disebut waras. Mungkin zaman dulu ada perilaku-perilaku yang kalau pakai kacamata sekarang itu tidak normal, itu tidak waras. Tapi di zaman itu ya normal saja, waras saja. Zaman dulu kalau ada laki-laki istrinya ratusan, itu hebat. Ya kan? Dianggap laki-laki nggak sembarangan orang bisa punya koleksi perempuan banyak zaman dulu. Tapi zaman sekarang, kalau ada orang istrinya poligami saja, mau 2, itu rame sudah dianggap. Jadi standar kepantasannya berubah, standar kenormalannya berubah. Ya. Dulu prinsipnya banyak anak banyak rezeki, maka simbah saya bisa 12, ada yang 14 punya anak. Sekarang kalau ada yang begitu, orang anggapnya, wah kamu itu tidak mikir apa ya, orang akan bilang begitu. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras, itu sebenarnya kesepakatan sesuai zamannya saja. Nah, jadi kalau pakai teorinya Foucault ini, kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, mungkin santai saja. Mungkin kalian sebenarnya baik-baik saja, cuma standarnya beda. Tidak apa-apa, tidak terlalu gelisah. Nah, ini kata Foucault begitu. Kenapa kok dia punya pandangan begitu? Ini nanti diawali dari pandangannya tentang namanya relasi kuasa. Jadi kita hidup ini dalam relasi kuasa. Kekuasaan itu ya jangan hanya dibayangkan kekuasaan itu pemerintah atau kepala apa, ketua apa, tidak begitu. Di sekeliling kita ini isinya kerja kuasa semua. Bahkan di level-level kecil, level sederhana, sekedar kita dengan teman kita, dengan bapak kos, dengan yang punya warung, nah itu kan ada kuasa-kuasa di sekeliling kita. Nah, kekuasaan itu tidak selalu menindas. Tapi yang jelas kekuasaan itu mengatur, menghegemoni. Ya contohnya kayak di kedokteran tadi, ahli-ahli tentang medis terus bersepakat, ini waras, ini tidak waras, ini normal, ini tidak normal untuk kepentingan tertentu. Itu juga jenis relasi kuasa. Jadi sekolah juga begitu, penjara juga begitu. Nah, ini jadi kita hidup ini di tengah relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu nanti biasanya berhubungan dengan pengetahuan. Jadi dasarnya biasanya pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan, pengetahuan memperkuat kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan itu, kalau saya punya kuasa misalnya sekarang itu level masjid ini di bidang ngaji filsafat, gitu kan? Saya bisa memproduksi pengetahuan dan nanti akan kalian ikuti. Dan saya pasti akan memproduksi pengetahuan-pengetahuan yang membuat kekuasaan saya tambah kuat. Tidak mungkin saya ngasih teori atau konsep yang misalnya tidak usah ngaji saja, ternyata ngaji itu tidak efektif. Lebih efektif saya tidak akan begitu. Meskipun mungkin itu benar, tapi tidak akan saya produksi di sini. Saya akan memberikan wawasan pengetahuan yang memperkuat kuasa saya. Jadi ini hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Jadi kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan memperkuat kekuasaan. Ya misalnya yang menguasai negara ini, ya dia akan milih-milih, pengetahuan ini saja yang diajarkan, itu saja yang masuk kurikulum, yang ini jangan, ini saja yang dimasukkan. Dia ngatur itu. Setidaknya biar kekuasaannya langgeng. Jadi itulah relasi kuasa. Biasanya untuk melanggengkan kekuasaan itu dengan cara disiplin and punishment. Juga disiplin dan pengawasan. Jadi ada hukumannya kalau tidak disiplin, kemudian ada sistem pengawasannya.
Kita ini diawasi terus-menerus meskipun kita tidak sadar, tapi mental kita, mental diawasi. Jadi saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, Pak. Wah, nanti saya diserbu netizen, Pak. Wah, nanti saya dimarahi orang sekampung, Pak. Wah, nanti saya tidak disukai teman-teman, Pak. Wah, nanti saya, ini menunjukkan kita dikuasai. Jadi kita ngatur sekali tindakan perilaku kita. Disetir oleh kekuasaan di sekeliling kita. Padahal yang ngawasi tidak ada, tapi kita merasa diawasi. Itu yang disebut pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu lampu, kalian tahu ya, penjara itu biasanya ada tower yang di atas ada lampunya. Terus lampunya itu muter. Nanti yang di bawah merasa diawasi terus. Perasaannya yang di bawah, yang di penjara itu, di atas itu ada orangnya. Ngawasi terus. Padahal mungkin saja pengawasnya tidur, pengawasnya ke kamar mandi, dia tidak tahu. Pokoknya rasanya kayak diawasi terus. Ini namanya pengawasan panoptik. Pengawasan panoptik itu misalnya kalau kalian mau berangkat ke Jogja, terus bapakmu atau ibumu bilang begini, ya wis, hati-hati ya nak kalau di Jogja, jangan nakal lo ya. Kalau kamu nakal, bapak mesti ngerti, ibu mesti terasa loh kalau kamu macam-macam itu. Nah, ini panoptik. Kamu jadinya tidak berani macam-macam sudah di Jogja. Mau ngapain sedikit, oh nanti ibu terasa mesti, bapak mesti ngerti. Nah, itu kayak begitu. Ini namanya panoptik. Ya mungkin kalian punya guru atau punya siapa itu yang kalimat-kalimatnya membuatmu terawasi terus. Nah, ya termasuk dalam agama itu kan ada, hati-hati loh, Allah itu mengawasi kita terus-menerus. Kita harus hati-hati. Ini kan level religius, tapi yang dimaksud oleh Foucault ini ada mekanisme kuasa yang menanamkan pengawasan panoptik ini sehingga kita merasa diawasi terus. Pengawasannya sih tidak terus-menerus, tapi efeknya terus-menerus. Akibatnya apa? Kita patuh secara permanen. Ya ini kalau dihubungkan dengan kesehatan mental tadi, terus doktermu bilang begini, dijaga ya Pak makannya. Kalau Bapak melanggar pantangan mesti nanti ketahuan. Nah, ini namanya panoptik sudah. Kalau Bapak bohong, padahal dilarang makan ini makan itu masih dimakan, nanti mesti kedetek. Nah, ini namanya panoptik sudah. Nah, jadi itu namanya relasi kuasa. Oke, ini ada kalau zaman dulu knowledge is power, kalau di Foucault ya tidak cuma knowledge is power, power is knowledge. Pengetahuan adalah kekuatan, tapi kalau hari ini yang punya kuasa yang bisa memproduksi pengetahuan. Baik, ini ilustrasinya ya. Oleh karena itu kata Foucault begini, hari ini kita berada di dalam masyarakat yang serba memvonis, menghakimi. Kita itu tiap hari dihakimi meskipun tidak pernah sidang. Dihakimi oleh guru-guru, dihakimi oleh dokter, dihakimi pendidik, dihakimi aktivis-aktivis, dihakimi netizen. Kita itu dihakimi terus. Pada mereka lah kekuasaan normatif universal didasarkan. Dan setiap individu dimanapun dia berada patuh pada mereka, baik tubuhnya, gerak-geriknya, tingkah lakunya, bakatnya, prestasinya. Jadi kita itu tidak sadar, kita sebenarnya hari ini jadi objek yang tiap hari divonis, dinilai oleh yang punya kuasa atas kita, yang berelasi kekuasaan pada kita. Bahkan nanti Foucault mengkritik sekolah juga begitu. Sekolah itu mirip kayak penjara dan rumah sakit jiwa. Tugasnya apa? Mendefinisikan, mengklasifikasi, mengontrol, ngatur orang. Orang baik itu begini, begini, begini. Kalau ciri begini orang jahat. Yang harus dilakukan ini, yang jangan ini. Jadi itu kata Foucault. Ini sekolah apa rumah sakit jiwa apa penjara? Kok tugasnya mengklasifikasi, ngatur, mendorong, membuat siswanya tidak kreatif. Ini kritiknya Foucault ke sana. Baik.
Jadi ini beberapa pandangan tentang relasi kuasa. Hubungannya apa dengan kesehatan mental? Kata Foucault, pengetahuan medis yang dihasilkan oleh ahli-ahli kesehatan, khususnya kesehatan mental, itu juga jenisnya relasi kuasa. Jadi dia sebagai alat untuk mengendalikan kita. Melalui diagnosis, klasifikasi, pengobatan, terus mereka yang menentukan ini sehat, ini sakit. Oh ini masih rasional, itu tidak rasional. Jadi kata Foucault lebih banyak mereka ini berfungsi ngontrol, bukan menyembuhkan. Nanti ada uraiannya panjang tentang ini, tapi yang jelas mereka ini kata Foucault ya lebih banyak ilmunya untuk mengontrol orang yang mereka kategorikan sakit, bukan menyembuhkan, khususnya sakit mental. Itulah nanti yang oleh beliau disebut fenomena medikalisasi. Semuanya dilihat dari perspektif medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Jadi kalau ada orang berbeda sedikit, terus dianggap tidak waras, terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini medikalisasi. Dianggap problem medis. Ringkasnya medikalisasi ini begini loh. Jika engkau tidak seperti orang lain, engkau tidak normal. Jika engkau tidak normal, berarti engkau sakit. Padahal kata Foucault, ini kan beda. Tidak seperti orang lain, tidak selalu tidak normal. Dan tidak normal pun tidak selalu itu sakit. Tapi kita anggap ini satu rangkaian. Misalnya, sekolah mungkin kalian punya kebiasaan ketawa-ketawa sendiri misalnya. Tidak waras ini mesti. Terus mesti kamu mikir harus rumah sakit jiwa ini. Kan kamu bisa saja itu ya ekspresi yang berbeda kan begitu saja. Tapi itu tadi. Kalau ada orang kok beda, kita menyebutnya tidak normal. Begitu tidak normal, kita akan menganggap dia sakit. Begitu sakit, yo, ayo diobati, dibawa ke medis. Perspektifnya hanya medis. Padahal dalam sejarah tidak begitu. Nah, itu nanti dibahas di History of Madness, sejarah kegilaan. Coba kita lihat ya dari buku itu. Yang pertama, ada beda-beda manusia itu menyikapi yang kita sebut tidak waras. Era klasik, zaman kuno, jangan salah. Kalau ada orang tidak normal, tidak selalu dianggap gila. Bisa saja dianggap, wah, wali. Iya kan? Oh ini dia dapat anugerah, kata Foucault. Ada yang dapat anugerah, ada yang dapat kutukan. Tapi ini arahnya ke yang spiritual-spiritual. Kalau ada yang aneh-aneh, wah jadab ini mesti kan gitu. Nah ini era, jadi orang yang hari ini kita anggap gila itu kadang dianggap orang istimewa pada zamannya. Karena dapat anugerah dari Tuhan tadi. Orang-orang seni, orang-orang spiritualis itu banyak sekali perilaku-perilakunya yang tidak sama dengan orang lain. Tapi tidak terfikir untuk membawa mereka ke rumah sakit jiwa. Tidak, takut, kualat nanti kamu. Jadi bahkan orang-orang ini di tengah masyarakat malah dihormati. Oh kamu cium tangan sama mereka. Jadi ini sejarah klasik. Abad tengah begitu menyikapi dalam tanda petik kegilaan-kegilaan. Ya saya membayangkan misalnya apa ya cerita Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil tidak salah apa-apa dibunuh, ditusuk. Wah itu bisa langsung, kamu waras apa enggak ini? Kan mesti begitu kalau pakai paradigma hari ini. Tapi zaman klasik tidak begitu cara membacanya. Jadi bisa saja itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah itu dalam budaya kita ada cara pandang seperti ini tentang kegilaan. Lanjut. Nah, abad 17, Great Confinement.
penguburan besar-besaran. Ini beda lagi. Orang yang dianggap gila zaman itu ya tidak lagi dianggap kayak wali, tapi mereka ini satu kelompok dengan orang nganggur, pengemis, pokoknya begitu. Dan nanti mereka ini dipandang tidak produktif. Ini orang-orang yang tidak produktif. Biasanya mereka ini dibuatkan tempat isolasi khusus. Gunanya apa? Biar tidak ganggu. Jadi di kita masih banyak ya razia, gelandangan, pengemis itu kan, ini orang yang dianggap gila itu kan masuk di kelompok ini. Terus diisolasi mereka, tidak dicampur dengan orang biasa, orang normal, mungkin di tempat-tempat penampungan atau ada istilah asilum itu rumah sakit jiwa. Nah, tujuannya bukan disembuhkan, tapi diisolasi saja. Jadi biar mereka disiplin, biar mereka terkontrol, tidak membahayakan orang lain. Makanya istilahnya great confinement. Kata Foucault, isolasi pengurungan ini kadang-kadang alasannya bukan medis, tapi ekonomi. Di era kapital hari ini, kita butuh tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau orang-orang yang kayak pengangguran, gelandangan, termasuk dianggap gila tadi terlalu besar, ya dia beban sosial yang besar. Makanya dipastikan mereka tidak ganggu. Oke, ini gaya abad 17. Gaya abad 18, era pencerahan. Orang sedang senang-senangnya mikir. Yang disebut gila pada hari itu adalah orang yang tidak rasional. Jadi orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, di era ini mulai muncul perspektif psikologis. Jadi orang gila itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Nah, ini era abad pencerahan, abad 18. Kemudian era abad 19 lebih ketat lagi medisnya. Itu tadi, hari ini orang gila itu dianggap orang sakit yang harus dirawat medis. Gila dalam tanda petik ya, yang sekedar berbeda tidak normal. Mulai muncul pendekatan-pendekatan psikiatris. Tujuannya, kata Foucault seperti tadi, sebenarnya tidak menyembuhkan. Tujuannya hanya mendisiplinkan agar mereka mengikuti yang normal. Jadi kalau gayanya sudah seperti orang normal, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi ini bedanya cara menyikapi yang kita sebut gangguan mental, sakit jiwa, itu ternyata sepanjang sejarah beda-beda. Jadi maka kalian tidak harus minder kalau merasa saya rasanya ada gangguan-gangguan, Pak. Tidak apa-apa, anggap saja kamu sedang mau jadi wali apa mau jadi apa. Nah, kalau dibaca dari tulisan-tulisannya Foucault, kata dia, coba deh gini loh, enaknya menyikapi yang berbeda tadi. Yang pertama, mari kita tegaskan kadang-kadang memang kegilaan itu bagian dari pengalaman manusiawi. Kalian mungkin juga pernah loh sekali dua kali melakukan hal-hal dalam tanda petik gila. Yang kalau kalian ingat-ingat lagi, iya ya saya dulu kok melakukan itu ya. Tidak masuk akal sama sekali, gila saya itu. Untung kalian tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kita sering gitu, jadi ada pengalaman-pengalaman yang apa ya, devian, dia pakai logika normal kita ini agak menyimpang. Jadi mari kita akui itu, ya memang bagian dari pengalaman manusia itu ada jenis pengalaman kegilaan. Ini pertama. Yang kedua, kata Foucault, segila apapun orang, ya dia manusia. Jadi mari kita hormati subjektivitasnya. Jadi kita perlakukan dia tetap sebagai manusia. Ini sarannya Foucault yang kedua. Jadi jangan dianggap dia bukan manusia atau setengah manusia, atau kita perlakukan seperti binatang atau apa. Tidak, dia juga manusia.
Yang ketiga, lawan semua diskriminasi dan stigma. Ada banyak stigma-stigma tentang kegilaan, termasuk perilaku-perilaku diskriminatif. Mungkin di kita ada yang dipasung, ada yang diasingkan, ada yang disiksa, kadang dilempari batu, dan lain sebagainya. Ini stigma dan diskriminasi. Ini harus kita lawan. Yang keempat, coba curigai, jangan-jangan ada praktek kekuasaan dalam penanganan kegilaan. Karena Foucault ini lama kerja di rumah sakit jiwa, jadi dia meneliti dan bekerja di situ dalam jangka waktu agak panjang. Jadi dia tahu ada, dalam tanda petik ya, semacam penyiksaan-penyiksaan terhadap orang yang sakit jiwa. Nah itu coba dicek, jangan-jangan ini sewenang-wenangnya orang yang mengklaim dirinya normal, sehingga menghabisi orang yang dianggap tidak normal. Ini juga masalah, ayo kita cek itu. Dan yang kelima, membuka ruang alternatif. Membuka ruang alternatif itu, ya kayak tadi loh, coba cari perspektif yang berbeda. Mungkin ada budaya tertentu, tradisi spiritual tertentu. Nanti kalau kalian baca sejarah, ada beberapa budaya yang menganggap jenis-jenis kegilaan tertentu itu sifatnya sangat spiritual, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin anugerah ini itu, atau kutukan ini itu, dan lain sebagainya. Ini yang disebut ruang alternatif. Jadi siapa tahu ada perspektif yang berbeda. Baik, ini untuk membuktikan tadi loh, bahwa ternyata sikap, respon, pandangan, perspektif tentang sakit tidak sakit, normal tidak normal, itu ternyata ya jenisnya lebih ke kesepakatan.